Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kahfi. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sintesa pembelajaran agenda 3 dan personal branding terkait dengan manajemen ASN, pelayanan publik dan whole of government atau biasa disingkat WOG. Yuk langsung masuk pada pembahasannya. Pada pembelajaran agenda 3 ini ada 3 materi yang akan dibahas. Yang pertama manajemen ASN, pelayanan publik dan WOG. Materi yang pertama yaitu adalah manajemen ASN. Pada materi ini akan dibahas mengenai kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN dan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh instansi semua golongan dan partai politik. Fungsi dari ASN ini adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Mengenai kode etik ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana ASN harus berperilaku jujur, adil, berintegritas, akuntabel, disiplin, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit ini sendiri merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Selanjutnya, materi pelayanan publik. Pada materi ini akan dibahas mengenai yang pertama adalah unsur pelayanan publik, yang kedua adalah prinsip pelayanan publik, dan yang ketiga adalah etiket pelayanan publik. Apa saja sih unsur-unsur pelayanan publik? Unsur-unsur pelayanan publik yang pertama adalah penyelenggaraan pelayanan publik, yang kedua penerimaan layanan, kemudian ada kepuasan layanan dari pelanggan, di mana pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian prinsip pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik ini terdiri dari 9 poin, yaitu yang pertama partisipasif, yang kedua transparan, ketiga responsif, keempat tidak diskriminatif, kelima mudah dan murah, keenam berkeadilan, ketujuh akuntabel, yang kedelapan aksesibel, kesembilan efektif dan efisien. Kemudian etiket pelayanan publik. Yang pertama etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa. Yang kedua etiket dalam bersalaman. Yang ketiga etiket dalam bertamu atau menerima tamu. Yang keempat etiket dalam bertelepon. Dan yang kelima etiket dalam menangani keluhan pelanggan. Materi yang terakhir adalah whole of government atau WOG. Pada materi WOG ini akan dibahas mengenai pertama konsep WOG, yang kedua penerapan WOG, dan ketiga implementasi WOG. Konsep WOG. Konsep WOG merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dari ruang lingkup koordinasi yang lebih luas,
guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Terdapat 4 pelayanan dalam penerapan WOG. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Yang kedua, pelayanan jasa. Yang ketiga, pelayanan barang. Yang keempat, pelayanan regulatif. 4 poin dalam implementasi dari WOG. Yang pertama, hakikat dasar pelayanan publik. Yang kedua, WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara. Yang ketiga, WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang terakhir, WOG dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah serta antar daerah. Nah, itu tadi sintesa dari pembelajaran pada agenda 3. Selanjutnya saya akan membahas tentang personal branding terkait dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Yang pertama, personal branding dikaitkan dengan manajemen ASN, yaitu bekerja dengan profesional, memiliki nilai dasar, menerapkan etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian, personal branding yang dikaitkan dengan whole of government, yaitu jujur, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, mampu bekerja sama, serta sepenuh hati mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian personal branding yang dikaitkan dengan pelayanan publik. Ada 3. Yang pertama, melaksanakan pelayanan publik sesuai kode etik dan kode perilaku. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang ketiga, melakukan pelayanan sepenuh hati untuk mewujudkan pelayanan terbaik dan kepuasan publik. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Atas segala kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.